merupakan suatu tempat untuk ternak berteduh, melangsungkan hidupnya, dan sebagai tempat berlindung dari ketidaknyamanan atau ancaman. Sistem kandang unggas ada 3 macam, yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Bersama Bapak Lutfi Duyanto SPT MSI yang akan memandu keliling kandang. Pada video kali ini terdapat kandang dengan ukuran kandang 12 x 20 meter dengan tinggi 4 meter. Dapat dilihat bahwa terdapat silo dengan kapasitas 17 ton untuk menampung pakan yang kemudian akan disuplai ke dalam kandang. Untuk mengisi silo terdapat auger untuk membawa pakan yang akan diisi ke dalam silo. Sekarang kita sudah berada di dalam kandang dengan kapasitas kandang sebanyak 47.100 ekor. Terdapat room capper, ventilasinya menggunakan kipas short time. Nah, dari silo yang tadi ada di luar itu, pakan akan didistribusikan ke masing-masing cow, disebut hover atau traveling hover. Jadi, ini motornya akan ikut dengan hovernya dari ujung sampai ke ujung. Kelebihan sistem ini yaitu dilengkapi dengan sikat. Meskipun nanti ada kotoran-kotoran yang menempel, maka akan dibersihkan dengan sikat sehingga akan tetap bersih. Satu cage ini berisi 8 ekor ayam untuk floor space-nya sekitar 29 cm persegi, atau biasa disebut juga sel. Untuk selnya sendiri berukuran 60 x 63 x 65 cm. Di dalam cage, kanan kiri terdapat 2 nipple. Untuk per tingkatnya sendiri terdapat 1 regulator yang berfungsi untuk mengatur tekanan airnya. Kelebihan dari kandang ini, kotorannya dapat dibuang keluar dengan menggunakan manure belt, sehingga kondisi udara di dalam kandang lebih bersih karena amoniaknya berkurang sangat banyak. Di dalam kandang ini juga terdapat eagle untuk mendistribusikan telur yang dari depan menuju ke belakang, menuju egg elevator, lalu menuju egg conveyor. Dilengkapi dengan egg counternya yang berfungsi untuk menghitung produksi telur di dalam kandang. Nah, ini namanya control panel yang mengatur sirkulasi ventilasi untuk kipas. Nah, di sebelahnya ini ada e-carter control untuk menghitung jumlah telur yang keluar dari masing-masing grow. Ini untuk medikasi dosantron tipe D8RE2. Nah, exhaustnya sendiri menggunakan exhaust dari CoreTime Convent Butterfly 54 in high flow. Total kipasnya sendiri ada 14 kipas. Sistem ventilasi cooling pad-nya menggunakan Yusuf letter U. Di depan ada satu ukuran panjang, lebarnya persis lebar kandang yaitu 12 meter. Di kanan dan kiri kandang juga ada cooling pad. Ketika anak ayam pertama kali datang, peternak harus memerlukan perawatan sekitar 20 minggu ke depan sebelum ayam masuk ke dalam fase produksi telur pertamanya. Sebelum memasuki fase produksi, baik ayam pejantan dan betina mendapatkan pakan dan perawatan yang sama. Namun, ketika masa produksi dimulai, pakan akan dipisah. Bagaimana cara memisahkan pakan dalam satu kandang? Biasanya kita melihat dari morfologi ayam itu sendiri. Ayam jantan memiliki leher yang lebih tinggi daripada ayam betina, sehingga pemberian pakan pada ayam jantan yaitu tempat pakan diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu sampai ayam jantan mampu menggapai pakannya. Sedangkan untuk ayam betina, pemberian pakan tetap berada di bawah, akan tetapi diberikan pagar pembatas yang seukuran leher ayam betina itu sendiri. Mengapa diberikan pembatas? Agar ayam pejantan tidak bisa mengambil makanan ayam betina. Untuk pakan sendiri diberikan nutrisi yang cukup bagi kedua ayam, baik pejantan maupun betina. Mengapa demikian? Agar produksi telur itu berjalan lancar dan mendapatkan kualitas yang bagus. Pada video di atas terlihat kandang memiliki ventilasi dan ruangan yang cukup untuk cahaya masuk. Dengan memiliki saluran ventilasi yang banyak, akan menjaga kelembapan udara itu baik dan aliran udara juga baik. Kotoran ayam merupakan salah satu penyebab penyakit dari ayam itu sendiri. Maka dari itu kita harus memanajemen kotoran itu dengan baik.
pada video di atas memiliki sistem pembuangan kotoran yang otomatis, sehingga ayam bebas dari bakteri salmonella dan yang lainnya. Pada kandang ini juga terdapat beberapa blower yang berfungsi untuk mengalirkan aliran udara dari ujung kandang ke ujung kandang lainnya. Blower ini difungsikan oleh satu panel, di mana panel ini berfungsi untuk mengotomatiskan mulai dari penurunan pakan, pemberian pakan, dan lain-lainnya. Persiapan penerimaan DOC. Persiapan yang harus dilakukan sebelum check-in yaitu brooding. Masa brooding adalah masa pemeliharaan ayam dari DOC sampai lepas penghangat. Masa brooding disebut juga dengan masa kritis. Maka saat brooding kebutuhan DOC harus selalu terpenuhi agar DOC tidak stres. Sebelum memulai masa brooding, kita perlu mempersiapkan kandang yang nyaman dan bersih. Feses dan litter kotor harus sudah dikarungkan dan dikeluarkan dari lingkungan farm, karena dikhawatirkan dapat menjadi sumber penularan penyakit. Pembersihan kandang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencucian, disinfeksi kandang dan peralatan, perbaikan kebocoran atau selat berlubang, fogging, serta pengapuran. Proses pengapuran dilakukan dengan cara menyiramkan larutan kapur ke seluruh permukaan kandang. Setelah itu, dilakukan masa istirahat kandang minimal 14 hari setelah kandang bersih. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah: pertama, pekerja harus disemprot dengan disinfektan terlebih dahulu untuk mencegah penyakit masuk ke area kerja. Pembuatan brooding DOC dimulai dengan memasang tirai kandang sebagai penghalang angin. Setelah itu, pasang lampu kandang dengan standar cahaya penerangan DOC adalah 40 lux. Lalu, pasang alas brooding di seluruh bagian kandang. Tentukan titik tengah brooding dengan masing-masing perhitungan sesuai jari-jari brooding yang dibutuhkan. Tata brooding ring sesuai titik yang sudah dibuat untuk membentuk lingkaran. Tabur sekam di dalam ring brooding. Untuk kandang postal, ketebalan liter awal sekitar 8-12 cm, sedangkan pada kandang panggung ketebalannya berkisar 6-8 cm. Ratakan sekam menggunakan alat. Pasang kertas bekas di atas sekam untuk memudahkan penaburan pakan di atas alas brooding. Pasang termometer untuk memastikan suhu sesuai, yaitu sekitar 33-35 derajat Celcius. Selanjutnya, gas solek dipasang dengan ketinggian sesuai dengan luas brooding. Lalu, pemberian sorbitol disesuaikan dengan dosis untuk sumber energi bagi DOC yang baru datang. Setelah itu, pasang tempat minum yang telah diisi campuran air dengan sorbitol. Pasang juga tempat pakan atau baby chick feeder untuk DOC. Baby chick feeder dapat menampung pakan untuk 50 DOC. Pakan juga ditebar di atas kertas alas untuk memudahkan DOC mendapatkan pakannya. Selanjutnya, nyalakan gas solek 2-3 jam sebelum kedatangan DOC. Yang terakhir adalah mengatur iklim mikro atau pengukur suhu. Perkembangan DOC harus dikontrol secara rutin, bahkan jika perlu peternak tidur di kandang untuk mengawasi DOC selama 24 jam penuh, terutama saat 3 hari pertama masa brooding. Hal ini karena DOC sangat peka dengan perubahan suhu lingkungan, sebab sistem termoregulasi tubuhnya belum berfungsi optimal. Selain iklim mikro, kepadatan kandang juga perlu diperhatikan. Menurut AKK tahun 1986, kepadatan ayam umur 0-2 minggu adalah 15 ekor per meter persegi, minggu 2-4 adalah 12 ekor per meter persegi, dan minggu 4 sampai finisher adalah 7 ekor per meter persegi. Proses pemilihan DOC atau grounding DOC dilakukan setelah fase penetasan. DOC yang berkualitas baik akan dimasukkan ke dalam box-box yang telah disiapkan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
DOC yang berada dalam keranjang merupakan DOC yang baru menetas, sedangkan yang berada dalam box di bawah keranjang adalah DOC yang tidak lulus seleksi. Selain itu terdapat juga telur-telur ayam yang tidak menetas dan juga limbah cangkang telur. Seleksi didasarkan pada beberapa parameter, seperti aktivitas DOC dan kondisi tubuh DOC. Di video dapat lihat bahwa DOC memiliki kondisi tubuh yang lengkap dan aktivitas yang lincah, serta kondisi kaki yang cerah dan tidak gemuk dan tidak kurus, menandakan DOC tidak terkena dehidrasi. Bagian pusar dan perut terlihat bersih dan tertutup buruh secara merata. Bagian paruh terlihat bersih, tidak memiliki noda dan kotoran, dan memiliki mata yang cerah. Dan untuk DOC yang tidak lulus seleksi, terlihat bulunya masih kelihatan basah. Di video diperlihatkan bahwa bulu DOC masih basah walaupun memiliki bagian tubuh yang lengkap, kaki yang cerah, dan bagian perut dan pusar bersih dan tertutup rapi. Tetapi hal ini membuat harga DOC turun, begitu juga dengan grade-nya. Di video dapat dilihat juga kondisi DOC yang tidak lulus seleksi. Terlihat lemah dengan bulu yang kotor dan terlihat pucat. Kondisi pusar yang terbuka, terlihat basah dan tidak tertutup rapi juga mempengaruhi nilai dari DOC tersebut. Di video diperlihatkan beberapa kondisi dari pusar DOC yang tidak lulus seleksi. Ada yang terlihat basah dan terlihat kotor dan memiliki black spot. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi nilai DOC sehingga menurunkan harga DOC yang menyebabkan grade mereka turun. Dikarenakan kegiatan grinding DOC ini menyangkut harga jual DOC di pasar, oleh karena itu pekerja yang melakukan kegiatan grinding DOC harus berpengalaman untuk meminimalisir kerugian baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Fase starter adalah fase pertumbuhan ayam umur 0-6 minggu atau masa paling penting untuk menentukan keberlangsungan hidup ayam. Hal yang harus diperhatikan pada pemeliharaan fase starter ini adalah suhu kandang, pemberian pakan, populasi ayam, dan biosecurity. Fase starter ini sangat penting karena fase ini menentukan performa ayam ke depannya. Parameter yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam fase starter ini ialah dari bobot badannya. Ketersediaan tempat pakan, tempat minum harus terpenuhi dan penempatannya harus merata untuk memastikan DOC tidak berebutan dalam mengambil pakan. Pengecekan apakah DOC sudah makan atau belum harus dilakukan. Dilihat dari tempat pakan dan tempat minumnya dan dilihat juga dari keterisian temboloknya. Jika DOC sudah makan, maka tembolok akan terasa keras. Pakan yang digunakan merupakan pakan untuk fase starter dan pemberiannya disesuaikan dari kebutuhan harian ayam. Pemberian pakannya sedikit demi sedikit tapi sesering mungkin. Hal ini bertujuan untuk menggertak nafsu makan ayam untuk mencapai bobot yang diinginkan. Luas sekat induk buatan juga diperhatikan. Dilihat dari jumlah ayam yang dipelihara dan umur dari ayam tersebut. Untuk umur 1 hari standarnya 50-60 ekor per meter persegi. Dan seiring bertambahnya bobot badan ayam dan ukuran tubuh ayam bisa diperluas sedikit demi sedikit. Pemberian penghangat sangat diperlukan untuk menjaga suhu tubuh ayam di kandang. Sumber panas bisa berasal dari lampu pemanas atau tungku pemanas. Suhu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Selanjutnya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara harus diperhatikan agar udara kotor yang berada dalam kandang dapat bertukar dengan udara bersih yang berasal dari luar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ayam yang dipelihara. Pada kandang diberikan pencahayaan yang cukup, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ransum. Lama pencahayaan didasarkan pada kebutuhan dan umur ayam yang dipelihara. Manajemen vaksinasi yang baik juga menjadi faktor pendukung dari keberhasilannya fase starter ini. Tata laksana fase global.
Yang pertama yaitu nutrisi tinggi. Pada fase grower, nutrisi tinggi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pakan umumnya memiliki kadar protein yang lebih tinggi sekitar 15% dibandingkan dengan fase lainnya. Ini membantu dalam pembentukan otot dan tulang yang kuat. Yang selanjutnya yaitu transisi ke fase developer. Fase grower berlanjut hingga sekitar usia 18 minggu. Pada sekitar minggu ke-14, ayam memasuki fase developer yang biasanya ditandai dengan pengurangan kebutuhan protein. Ransum dapat berubah menjadi bentuk yang lebih padat seperti tepung dan kandungan protein mungkin lebih rendah sekitar 13%. Selanjutnya, pengendalian berat badan. Terlalu banyak ransum dapat menyebabkan ayam tumbuh terlalu gemuk. Ini biasanya mengurangi efisiensi produksi telur. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian berat badan yang cermat melalui manajemen pakan, seperti mengurangi porsi makan dan membatasi waktu pemberian pakan. Selanjutnya, kandang baterai. Penggunaan kandang baterai dalam fase grower membantu mencapai berat badan yang seragam dan mempersiapkan ayam untuk fase produksi telur. Kandang ini biasanya dirancang untuk menampung ayam dalam kelompok yang seragam dengan beratnya. Laksana fase layar. Yang pertama yaitu pemberian pakan dan minum yang tepat. Pemberian pakan dan air yang minum yang sesuai sangat penting pada fase ini. Ada dua pilihan utama yaitu ad libitum. Ini berarti pakan dan air minum tersedia sepanjang waktu. Ini memastikan bahwa ayam memiliki akses terus-menerus ke makanan dan air minum. Yang kedua yaitu restrictive feeding. Dalam kasus ini, pakan diberikan pada waktu-waktu tertentu dalam jumlah yang tertentu. Ini biasanya membantu mengontrol asupan makanan dan berat badan ayam. Selanjutnya yaitu kontrol nutrisi. Kebutuhan nutrisi ayam, petelur, dan fase layar perlu dipantau dengan cermat. Ini termasuk memantau asupan pakan, berat badan ayam, mortalitas, dan produksi telur. Selanjutnya yaitu vaksinasi dan obat-obatan. Vaksinasi pada fase layar sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam dan mencegah penyakit emas menular. Obat-obatan juga diberikan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Pemberian antibiotik dan obat-obatan lainnya harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Selanjutnya yaitu pencahayaan yang tepat. Pengaturan pencahayaan adalah faktor kunci dalam manajemen ayam layar. Pencahayaan yang berlebihan bisa menyebabkan ayam bertelur terlalu awal dan berlebihan. Oleh karena itu, durasi pencahayaan sebaiknya dibatasi hingga maksimal 16 jam per hari untuk mendukung produksi telur yang optimal. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan perawatan telur. Telur yang dikumpulkan sebaiknya dalam kondisi yang bersih dan tidak retak. Pemilihan telur yang berkualitas membantu mendapatkan produk telur yang baik dan menghindari telur yang rusak. Recording merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan kondisi ayam setiap harinya selama periode pemeliharaan. Kegiatan recording meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan, dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih. Di beberapa wilayah di Indonesia, kegiatan recording sudah berjalan dengan baik. Kurangnya sosialisasi menyebabkan tidak meratanya pengetahuan peternak akan pentingnya pencatatan ternak. Manfaat recording antara lain memudahkan pengenalan terhadap ternak dengan mengetahui identitas dan ciri-ciri khusus ternak serta mengetahui populasi ternak. Memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternaknya. Memudahkan peternak mengambil keputusan atau tindakan dalam penanganan, perawatan, dan pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatannya. Memudahkan peternak dalam melakukan seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding. Lalu di dalam contoh juga kita dapat mengetahui waktu ternak panen dan kita dapat mengetahui juga ternak yang sakit. Selain recording, ada juga sistem monitoring pertumbuhan ayam broiler
dirancang untuk memudahkan pengumpulan data terkait perkembangan ayam. Selain itu, sistem ini dapat mengolah data terkait sebagai pendukung keputusan dari perusahaan. Dari recording ini, kita dapat mengetahui jika ada ayam yang sakit pada tanggal 21, kita bisa langsung memberikannya antibiotik. Selain recording, ada juga sistem monitoring. Sistem monitoring ini sebagai sarana untuk memantau pertumbuhan ayam yang dirancang untuk memudahkan pengumpulan data terkait perkembangan ayam. Selain itu, sistem ini dapat mengolah data terkait sebagai pendukung keputusan atas perusahaan. Di sini dapat dilihat bahwa ayam yang telah divaksin dapat kita monitor. Jadi, kita dapat mengetahui perkembangan ayam yang telah divaksin ini, apakah vaksin ini berjalan dengan lancar di tubuh ayam atau tidak. Setelah ayam divaksin, kita perlu melakukan pengambilan sampel darah ayam untuk mengetahui apakah ayam ini sehat atau tidak, dan kita juga harus mengecek dulu si sampel darah ayam ini di laboratorium. Untuk sistem monitoring ini sebenarnya para peternak banyak yang sudah menggunakan sistem monitoring yang modern dengan menggunakan internet, yaitu kita dapat mengetahui suhu dan kelembaban pada kandang yang berbasis internet dan mampu mengukur suhu dan kelembaban yang terjadi secara real time dan relay, dapat memberikan respon sesuai kondisi suhu yang terjadi, dan saat terjadi pemadaman listrik, alat ini tidak dapat bekerja. Nah, kekurangan dari sistem monitoring berbasis internet ini, jika kita tidak mempunyai alat listrik yang lain, seperti pada saat adanya pemadaman listrik, sistem monitoring ini akan mati dan kita tidak dapat mengetahui